Meski tak bisa bermain di Piala Dunia 2026, skuad Garuda dihadapkan pada sejumlah agenda penting. Terdekat ada FIFA Matchday bulan November. Untuk posisi sementara pelatih timnas, haruskah PSSI mengambil pelatih dari Liga Super untuk menghadapi FIFA Matchday? Lantas siapa yang akan menggantikan posisi pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia? Apakah peluang besar calon pelatih juga berasal dari Liga Super untuk posisi sementara? Kita bahas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede dan mantan pemain sepak bola Syamsir Alam. Selamat petang semuanya. Selamat petang Bang Syamsir dan juga semuanya. Sore Bung Harpa. Saya ke Bung Harpa dulu ya, Bung Harpa. Kan ya kita nggak boleh terlalu gerasak-gerusuk juga untuk menentukan pelatih. Tapi kan nggak mungkin di FIFA Matchday kita sendirian. Caretaker, minimal caretaker siapa yang paling pantas atau paling mampu untuk mendampingi timnas nantinya? Iya, kita sudah pernah melakukan kesalahan dengan memecat pelatih yang sejatinya sudah on the track dan kemudian mengganti dengan pelatih yang kita semua tahu tidak proven. Oleh karena itu ada kesempatan kedua dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita kali ini untuk memilih pelatih yang tepat. Tadi sudah ada arahan jelas sekali dari istana untuk segera memilih pelatih. Kenapa? Seperti yang juga teman-teman redaksi tadi sudah sajikan, kita akan segera menghadapi banyak event yang penting. Bukan hanya FIFA Matchday November, tapi juga ada AFF tahun depan, terlepas dari kita akan memakai tim senior atau bukan, dan juga ada Piala Asia. Piala Asia ini 2027 itu bukan 2 tahun lagi, 1 tahun 3 bulanan lah, karena akan diselenggarakan 2027 awal. Jadi ini nggak lama lagi sebenarnya. Nah, tapi juga jangan gerasak-gerusuk. Jangan juga kita salah pilih pelatih yang gara-gara buru-buru jadi kemudian kita salah 2 kali. Ini kan seperti keledai, 2 kali masuk lubang yang sama. Nah tapi kalau untuk yang November dulu itu Bung Harpa mendingan yang cari yang lokal dulu untuk mengamankan FIFA Matchday atau gimana sih? Nah gini, kita sebelum menghayal sewa A, sewa B, sewa C, kita kerucutkan dulu kriterianya. Pertama, tadi kan udah banyak tuh dari teman-teman, dari rekan saya juga Iksan Mahar. Kriterianya ada mulai dari mengenal sepak bola Asia, mengenal sepak bola apa segala macam. Tapi pertama yang jangan mesti diingat budgetnya dulu nih. Jadi jangan kita misalnya mau nyewa Jesus Casa lah, mau nyewa Mourinho lah, tapi kantong nggak cukup, kan itu juga nggak masuk akal ya. Jadi logistik dulu. Yang kedua kemudian availability. Ya, siapa yang lagi available nih? Oke, misalnya ada yang bagus, harganya cocok, tapi lagi ngelatih kan juga nggak bisa. Nah, baru yang ketiga adalah kriteria empiris, misalnya cocok dengan ke sepak bola kita, mengenal dan lain-lain. Kalau saya lihat dari semua kriteria ini, sebenarnya yang ditampilkan tadi itu nggak ada, yaitu Sintayong. Kalau kita mau semua kriteria itu masuk dan logistiknya masuk, ya Sintayong. Kenapa? Karena dialah yang paling mengenal sepak bola kita, dialah yang membawa filosofi sepak bola ke kita dan gajinya ini masih dicicil Mbak. Jadi kita nggak perlu lagi keluar duit untuk sewa pelatih baru. Kalau pelatih baru itu bukan hanya gaji yang harus kita bayarkan, beriringan dengan Sintayong yang juga masih kita bayar, signing fee-nya juga ada nih, gak murah. Plus lagi adaptasi dan lain-lain. Apalagi tadi Mbak sendiri udah bilang kan, Mbak Cindy, November nanti ada FIFA Matchday. Dan yang terakhir, ini juga faktor yang perlu kita perhitungkan. Saya yakin sekali mayoritas rakyat Indonesia akan membuka dengan tangan terbuka kalau Sintayong akan kembali dan saya jamin November itu akan penuh GBK kalau memang FIFA Matchday digelar di sana. Paling ada 1-2 lah yang nggak setuju atau mungkin yang memang sengaja buzzer untuk mengkondisikan opini. Seperti itu. Oke, nah kalau dari Bung Alam ya, kalau pandangan Anda sebagai mantan pemain juga, ini mendingan kita caretaker dulu nih, yang aman dulu sampai November, atau ya ayo kita sesegera mungkin cari pelatih? Iya, yang tadi Bung Harpa bilang sih simpel aja gitu, kayak ya memang dari dulu kan kita udah tahu sendiri, rakyat Indonesia juga udah makin pintar sekarang apalagi soal sepak bola. Iya menurut saya Sintayong juga lagi free sekarang, kenapa harus cari yang lain gitu, kayak budgetnya masuk, terus dia juga masih ada gaji yang dicicil ke kita segala macam, jadinya ya Sintayong lah, dan rakyat Indonesia juga semuanya bilangnya mau Sintayong lagi balik kok. Jadi simpel aja dan saya yakin juga semua pemain juga cocok sih. Berarti maksudnya nggak usah caretaker, langsung aja Sintayong jadi pelatih lagi maksudnya itu? Buat apa lagi coba-coba lagi, nanti budgetnya mahal lagi, kan itu nggak cuma masalah gaji aja, ada signing fee, ada tetek bengek segala macam, belum juga kalau pelatihnya bawa tim yang besar itu kan bukan budget yang sedikit gitu. Nah, ya udah ada STY ya kenapa enggak gitu kan, tadi Bung Harpa juga bilang rakyat Indonesia pasti dengan tangan terbuka, paling 1-2 ya Bung yang ngoceh ya, yang nggak setuju kan, oh iya itu. Ya. Nah, tapi kalau
Iya, dianya ya kitanya oke tahan terbuka, tapi kan tadi juga dibilangin harus hati-hati nih, soalnya kayak agak sakit hati Ah, STY. Nah itu gimana Bung Har? Kira-kira Ya, mulus itu. gak? nah, oke, gini, memang kuncinya di sini nih soal ego, ya. Sebenarnya yang paling beruntung kalau STY itu kembali adalah PSSI. Kenapa? Karena pasti akan ada validasi, akan ada lagi mosi atau kepercayaan akan tumbuh di PSSI, kan gitu kan. Nah, Sintayong bisa aja nolak, dia sudah banyak duit, dia bisa santai-santai di Korea nggak masalah. Yang pusing kan sekarang sasaran tembak ini PSSI, karena dituntut, orang lagi ngelototin nih, siapa nih pelatih baru yang akan diambil. Nah, tadi melalui penerjemahnya JJ sudah membuka, sudah memberikan hints. ST itu mau kembali, padahal dia disakitin loh Mbak. Karena dia diberikan kontrak, diberikan surat pemecatan itu, kalau nggak salah itu pagi, tanggal 6, dan tanpa diberitahu aba-aba, dan siangnya langsung diumumkan. Nah itu kan sebenarnya sangat menyakitkan kan. Nah tapi kalau sampai dia masih mau membuka hatinya, ini kan artinya ada kesempatan kedua yang positif, yang seharusnya malah senang PSSI. Tinggal apakah PSSI mau menurunkan sedikit egonya, dan untuk kemudian rekonsiliasi, dan makanya tadi JJ memberikan hints kan, harus hati-hati men-trade-nya, karena udah ada hati yang terluka nih. Tapi siapa tahu lukanya sudah sembuh, kemudian bisa rekonsiliasi lagi, dan kita tatap ke depan, kita berikan kesempatan. Dan gak usah kita banding-bandingkan lagi, gak usah kita ungkut-ungkut yang lalu, kita dukung sama-sama, dukung PSSI, dukung nanti Coach Shin, semoga kita bisa berjaya di event-event yang ada, AFF maupun Asia, bahkan juga kita dukung nanti untuk Piala Dunia 2030. Oke, tujuan kan sebenarnya sama ya untuk mengeksplorasi timnas lebih baik lagi. Tapi dari Bung Alam berarti PSS ini dalam waktu dekat, oke, STY jadi opsi yang dipertimbangkan oleh netizen, oleh masyarakat semuanya. Tapi PSSI bisa apa lagi sih? Iya, di situasi sekarang yang tadi Bung Harpa bilang juga, PSSI harus sedikit menurunkan egonya dia, karena percaya deh sama saya, kalau memang PSSI berhasil dengan hati-hati, istilahnya membujuk Coach STY untuk balik ke Indonesia, saya rasa kepercayaan masyarakat dan rasa kecintaan masyarakat terhadap PSSI akan tumbuh dengan sendirinya lagi sih menurut saya. Ini kesempatan besar buat PSSI juga mengambil hati masyarakat lagi setelah kemarin banyak hiruk pikuk ini itu segala macam, sampai saya tuh sampai beneran gak mikirin event-event yang akan datang, karena menurut saya Piala Dunia itu event yang sangat besar dan kita hampir meraih itu sedikit lagi. Dan saya juga nggak tahu nih 4 tahun ke depan lagi harus kita sepak bola kita di mana, tapi kemarin itu udah bener-bener saya sih sakit hati dan kecewa banget ya. Kemarin kita gagal bukan sama pemain sama sekali. Saya nggak, itu teman-teman saya semua, saya tahu rasa jadi pemain, tapi ya tolonglah PSSI. Dari kemarin saya bahas tentang pemain, Mark Locke segala macam, saya sama pemain saya tidak ada menyerang pemain sama sekali, karena saya tahu rasa jadi pemain, pemain pasti punya rasa yang sangat bangga membela negara dia, apalagi hampir main di Piala Dunia, membela negara yang mimpi aja tuh kemarin-kemarin tuh kita enggak buat main Piala Dunia. Cuma target kita apa sih, AFF, di final juga kalah. Kemarin kita mau main Piala Dunia gitu loh. Mereka kecewa banget, tapi tolong PSSI, tadi Bung Harpa bilang bener, turunkan sedikit egonya, coba bujuk lagi Coach STY. Saya rasa lukanya Coach STY, cintanya Coach STY ke Indonesia akan lebih besar daripada lukanya sih menurut saya. Oke, nama STY kita simpen dulu, dan itu kan juga didukung sebagian netizen. Tapi kan keputusan tetap di PSSI. Kalau selain STY, sebenarnya dengan komposisi pemain kita yang juga banyak sekali naturalisasinya, ini apakah jadi alasan kalau kita harus nyari kayaknya pelatihnya dari luar aja deh, atau lokal juga sebenarnya oke? Bung Alam silakan. Kalau saya sih nggak suka adaptasi lagi gitu, maksudnya ya saya kan juga dengar dari pemain beberapa cerita, sebenarnya menurut saya tidak ada masalah kok sama Coach STY, menurut saya ya. Saya nggak tahu kalau yang pemain diaspora juga saya beberapa nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk pelatih lokal saya belum menemukan kandidat, tapi kalau untuk pelatih luar saya juga, karena dari kemarin setelah kita kalah itu saya belum lihat lagi tuh kandidat pelatih siapa. Saya nggak musingin itu karena masih benar-benar kecewa sih gitu, karena ini Piala Dunia gitu, gue mau denger, gue nggak bisa main di Piala Dunia tapi negara gue mau main di Piala Dunia nih, gue denger lagu kebangsaan gue main di Piala Dunia itu, aduh, sampai belum mikirin. Tapi ya karena fokusnya cuma ke Coach STY aja sih, saya nggak punya kandidat lain. Nah kalau dari Bung Harpa gimana dengan komposisi mayoritas banyak sekali kita diasporanya, haruskah emang pelatihnya dari luar? Ya tadi kan udah ditambahkan juga sama Bang Samsir ya, sebenarnya kan gak ada masalah dulu kan, dan kita harus akui itu semua adalah omong kosong ya, ada friksi segala macam kecuali dengan satu orang. Jadi ya udah, kita perbaiki lagi, kita cepat ambil keputusan.
sama seperti kemarin ketika mencat Patrick Kluivert ini kan agak sedikit terlambat ya. Jadi udah jelas banget, sudah firm, sudah mudah dari segala aspek, analisa SWOT apa segala macam itu udah jelas. Demikian juga dengan menunjuk pelatih. Jadi ini bukan dasar suka nggak suka. Saya Bang Samsir ini saya tahu kita nggak ada urusannya dengan STK, dengan Patrick Kluivert, tapi kita hanya sebagai warga negara Indonesia yang melihat secara logistik, secara teknikal, secara harmonisasi, secara adaptasi udah nggak ada lagi alasan yang lain. Jadi cepat, dan bahkan kalau kita bicara politik juga ini akan memenangkan hati orang untuk PSSI sebenarnya. Jadi ngambil keputusan ya berdasarkan objektivitas harusnya sih nggak ada masalah ya. Nggak perlu lagi kita, dengan segala hormat ya dengan pelatih-pelatih lokal, baik pelatih asing yang ada di Super League. Saya pikir saat ini mengembalikan STI adalah pilihan yang paling tepat untuk semuanya. Ini akan redam pasti, dan tinggal nanti kita akan dukung dan STI akan membuktikan kalau memang dia benar comebacknya ini adalah keputusan tepat. Seperti juga ketika Hervenat kembali ke Saudi dan membawa Saudi kembali lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Alam kalau gitu sedikit saja, prioritas dari PSSI oke memilih pelatih, tapi juga apa yang bisa dilakukan oleh timnas sekarang sambil menunggu di masa kekosongan pelatih ini, singkat saja. Ya mungkin fokus di klubnya masing-masing. Saya pernah ada salah satu pelatih saya bilang, sepak bola itu setiap harinya itu hari yang baru gitu. Jadi ketika kita menang sekarang ya udah besok hari yang baru, kita harus latihan lagi, nggak boleh jumawa. Begitu juga ketika kita kalah. Kemarin kita gagal tapi pemain harus fokus ke klubnya masing-masing, bekerja lebih keras lagi. Jadi ketika kembali ke tim nasional mereka akan berjaya lagi ya, insya Allah kita akan memenangkan pertandingan semuanya deh setelah kegagalan kemarin. Oke, kita juga sambil tunggu ya penjelasan dari Erick Thohir, katanya butuh 2 hari nih mau ngejelasin. Bung Haris Pardede pengamat sepak bola, Bung Syamsir Alam mantan pemain, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Thank you semuanya, Bang Samsir, makasih. Thank you Bung.